Lu harus masuk perguruan tinggi itu habis lu lulus SMA. Habis lulus, kerja di perusahaan gede, kumpulin 100 juta sebelum umur 25, habis itu lu nikah. Itu hidup ideal yang dibuat oleh dunia ini. Gimana kalau gue bilang, lu gak harus ikutin itu semua biar bisa bahagia di dunia ini. Banyaknya doktrin dari dunia ini tentang apa itu bahagia bikin gue kadang bingung. Apa itu bahagia yang sebenarnya? Dari situ gue baca satu buku yang totally ngubah hidup gue. Judulnya The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Buku ini ditulis oleh Mark Manson, dan by the way, gue juga sering banget nontonin video-video YouTube dia. Kalau lu masih suka kemakan FOMO, mendingan lu nonton video ini sampai habis deh, karena gue bakal jelasin banyak poin penting dari buku The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Kita bakal belajar lagi tentang cara ngadepin masalah, belajar lagi tentang kebahagiaan, dan kita juga bakal evaluasi tentang value kita di hidup. Pertama, cari hal yang benar-benar kalian suka dan senengin di hidup ini, dan ignore aja yang lain. Ingat aja, setiap kali kalian bilang iya ke satu hal, kalian otomatis bilang enggak ke hal yang lainnya. Enggak semua hal di dunia ini tuh penting dan nambah value ke hidup kalian. Pilih dan tentuin hal yang kalian suka, yang ngebuat kalian seneng, dan hal ini harus sesuatu yang worth the struggle. Kalian tahu gak, ternyata struggle atau kesulitan itu yang ngebuat hidup kita jadi lebih berarti. Tapi di sini case-nya gue pengen kalian semua milih struggle yang emang beneran worth it dan nambah value ke hidup kalian. Jadi karyawan tuh capek. Karena kita kerja sama orang, kita harus ikutin cara mainnya, kita disuruh-suruh. Tapi lu jadi bos juga capek. Karena tanggung jawab dan beban yang lu pegang tuh beda. Jadi menurut gue dua-duanya sama-sama capek sih. Semua hal itu capek dan ada susahnya tersendiri. Tapi gue tuh bisa tahu dan bisa bedain mana capek yang memang ujung-ujungnya itu worth it sama capek yang gak worth it. Jadi kalian harus bisa bedain mana hal yang ngebuat kalian rela lewatin perjuangan sama mana yang enggak. Gue akan bilang sesuatu hal yang kayaknya kalian gak bakal suka. Ketika kalian mencoba dan ngelakuin salah, itu normal banget, karena salah itu adalah bagian dari proses. Kita, sebagai manusia normal, umumnya menghindari hal-hal yang ngebuat kita gak nyaman. Contohnya, berbuat salah, ditolak, rintangan. Tapi, salah itu adalah bagian dari belajar dan bertumbuh. Sedikit tips buat kalian, apa yang kalian lakuin tuh juga gak bakal ada yang peduli-peduli banget kok. Ya, terus kenapa kalau kita diketawain pas lagi nyoba hal baru? Buat menjadi jago, kita tuh harus jadi amatir dulu. Kita cuma bisa sukses kalau kita bersedia untuk gagal di awal. Kalau kamu nggak mau gagal, ya berarti kamu nggak mau sukses. Kalau kalian merasa nggak ada motivasi buat nyoba, please coba lakuin dulu, coba jalanin dulu. Ini namanya do something principle. Jadi, meskipun kamu males, coba lakuin dulu aja, coba action dulu aja, karena action ini yang akan ngebawa kalian ke inspirasi. Dan inspirasi itulah yang akan ujung-ujungnya ngebangun motivasi kalian. Jadi urutannya bukan nunggu ada motivasi dulu ya baru dikerjain. Jujur aja, buat sama sekali nggak peduli ke dunia luar itu menurut gue susah banget. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita udah mulai peduli, bahkan sama hal-hal yang sama sekali nggak penting gitu loh. Kenapa? Karena menurut gue kita jadi ngukur value diri kita dengan segala hal yang kita lihat di sosial media. Stop konsumsi konten atau hal yang nggak berhubungan dengan value yang kamu pegang di hidup ini. 100 juta sebelum umur 25. Udah ngehasilin 50 juta per bulan di umur 18. Pensiun di umur 30. Kalau dengan ngeliat konten-konten kayak gitu, kalian jadi ngebanding-bandingin diri kalian sama mereka.
please stop konsumsi konten kayak gitu dari sekarang. Kalau lewat di FYP itu mendingan langsung skip aja dah. Jangan sampai dengan konsumsi hal-hal kayak gitu, kalian menjadi merasa buruk dengan diri kalian sendiri. Atau mungkin kalian butuh detox sosial media. Kalau misalnya kalian mau aku buatin video lengkapnya, komen di bawah ya. Emang gampang banget buat mulut kita tuh nyinyir ketika kita lagi ngeliat orang sukses. Let's say keluarga kalian emang gak sekaya keluarga orang lain. Terus kalian mau sampai kapan nyalain situasi dan orang tua kalian? Kalau kalian mau mulai bertanggung jawab dengan keadaan di hidup kalian dan mulai ambil langkah, aku yakin kalian bakal berkembang jauh banget. Dan malah, ini memang langkah yang harus kalian ambil kalau kalian mau menang di long term game-nya. Ini bukan masalah kamu punya aset atau enggak, tapi lebih ke bagaimana kamu bisa ngembangin aset yang emang udah kamu punya. Oke, gue mau coba lagi rangkum dari awal poin-poin yang bisa kalian lakuin dan langsung terapin di kehidupan kalian. Pertama, cari hal yang bener-bener kalian suka dan senengin di hidup ini, lalu ignore aja yang lain. Kedua, ketika kalian mencoba dan ngelakuin salah, itu normal banget karena salah adalah bagian dari proses. Ketiga, stop konsumsi konten atau hal yang gak berhubungan dengan value yang kamu pegang di hidup ini. Terakhir, tinggalin mental victim kamu dan mulai bertanggung jawab atas kehidupan kamu sendiri.